Para sahabat, sebodoh-bodohnya manusia itu adalah para sarjana ilmu politik, para analis politik yang anti atau membenci politik. Saya terus terang gemes ya kalau para analis pengamat politik ngomong di TV, tetapi yang dilakukan adalah pergunjingan ya. Istilah sahabat Aris Sujito itu ini bukan analisis tapi bergunjing. Yang intinya itu anti pada politik. Saya ambil contoh ya, saya kira banyak contoh. Tetapi saya ambil contoh ketika para pengamat politik itu mencaci maki gerakan kepala desa dan perangkat desa. Ya, beberapa waktu yang lalu ya, yang nanti suatu saat akan muncul kembali ya. Jadi ada banyak pengamat politik yang mengatakan, oh itu gerakan itu penuh DNA politik, itu penuh aroma politik. Lalu siapa ini pemainnya? Jadi ini kan seakan-akan kan melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, jelek, atau jahat gitu ya. Artinya mereka itu ya kepala desa dan perangkat. Jadi menurut saya ini analisis ini dangkal banget. Mereka tidak melihat realitas. Mereka tidak menyadari, saya nggak tahu ya mereka sadar nggak ya, bahwa politik maupun kekuasaan itu ya melekat pada setiap orang. Jadi ini kan ibarat mereka itu melarang. Kalau mereka mengatakan, pengamat mengatakan kepala desa dan perangkat desa ini punya aroma politik ya, memanfaatkan pemilu tahun-tahun politik. Jadi memangnya yang boleh bicara politik itu hanya para pengamat. Lalu kepala desa dan perangkat ini nggak boleh berpolitik. Kan begitu ya. Jadi ini artinya sebenarnya analisis itu atau pengetahuan yang mereka bangun itu sebenarnya juga kekuasaan. Pengetahuan adalah kekuasaan. Analisis politik juga kekuasaan. Sekurang-kurangnya mereka kan pengen mempengaruhi opini publik. Oh ini kan pengaruhnya begini kan. Nomor satu tadi kepala desa, perangkat desa ini punya hasrat politik untuk berkuasa, bla bla bla. Kemudian yang kedua, mereka itu para kepala desa dan seterusnya itu rakus, tamak ya. Itu kan mempengaruhi opini publik. Dan mereka supaya nanti memperoleh pujian, laris, diundang oleh media, diajak ngobrol sana sini gitu ya. Ya padahal itu cuma akal sehat aja. Ya, akal sehat itu juga bisa bermasalah kalau tidak melihat realitasnya. Ya, jadi mereka mengkritik para kepala desa, ya kan baru sekarang ketika para kepala desa menuntut 9 tahun masa jabatan. Lalu ketika kepala desa itu diperalat, ditindas, mereka kemana? Mereka kan diam. Itu artinya tidak melihat realitas dalam arti yang sebenarnya, bahwa kepala desa, perangkat desa ketika berkerumun melakukan gerakan di Jakarta, di Senayan, itu kan melakukan negosiasi politik. Dan itu wajar, negosiasi politik bisa dilakukan oleh siapapun. Dan saya mengambil posisi mendukung mereka. Kepala desa saya dukung, perangkat desa saya dukung. Karena apa ya? Karena kepala desa itu dipilih oleh rakyat. Kalau pengamat kan nggak dipilih oleh rakyat. Meskipun mengklaim punya gelar doktor ilmu politik ya nanti dulu lah. Ya, kepala desa dipilih rakyat, mengurus rakyat lah. Jadi selama pandemi ya banyak yang mereka urus. Setiap hari ya diurus lah. Jadi entah itu orang tanya tentang bagaimana cara memperoleh kartu Indonesia Pintar, lalu mereka meminta BLT, atau mereka tanya irigasi,
atau mereka meminta kepala desa untuk meleraikan sengketa waris di antara keluarga dan sebagainya ya. Jadi ini mengurus rakyat ya. Dan saya punya harapan bahwa kepala desa ini itu menjadi lebih baik lah. Artinya kekuasaan, aspirasi kekuasaannya penting untuk disalurkan, dilembagakan, digunakan agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tapi analisis politik ya begitu. Jadi kalau orang punya aspirasi dibunuh. Sama ini. Jadi mereka sering mengkritik otoritarianisme. Oh, Jokowi ini otoriter. Demokrasi mengalami kemerosotan. Tetapi mereka sendiri juga anti politik, anti demokrasi sebenarnya. Karena ketika ini ada orang punya aspirasi sudah dibunuh. Punya hasrat politik dan sebagainya katanya ya. Padahal kan hasrat politik itu ya setiap orang itu punya. Termasuk mereka yang bicara itu. Jadi ini artinya ya sebodoh-bodohnya orang. Jadi mereka melarang orang lain berpolitik atau meraih kekuasaan atau memperjuangkan kekuasaan, padahal para pengamat itu juga sedang mengekspresikan kekuasaan. Jadi kekuasaan orang lain itu jangan gitu loh intinya. Kamu jangan berpolitik, jangan meraih kekuasaan, biar saya aja yang memonopoli politik, yang bicara politik dan sebagainya ya. Jadi ini artinya orang sedang memupuk kekayaan, memupuk kekuasaan dengan cara membenci kekuasaan orang lain, atau kekuasaan orang lain itu dianggap tidak benar, tidak baik, jahat, ya, aroma politis gitu ya. Dan media, televisi juga mengamini itu. Wah, jadi gorengannya luar biasa ya, apalagi kalau sudah sampai ngomongnya dengan moral gitu ya. Wah, ini udah moralisme, ini udah bahaya ini. Jadi saya sering mengatakan bahwa ya manusia ini kan memang harus punya moral. Moral itu kan ajaran untuk membentuk kebajikan. Orang tua juga biasalah memberikan nasihat moral pada anak-anak gitu ya, pada murid gitu ya. Dan moral itu berguna bagi setiap individu itu supaya mengontrol dirinya. Tetapi di negeri ini gitu ya, moral itu digunakan untuk mencaci maki orang lain dan digunakan juga sebagai instrumen oleh para pengamat politik untuk mengata-ngatain orang lain ya. Itu pakai moral itu, kalau dengan moral itu orang tidak bisa melihat realitas secara jernih ya. Itu yang saya sebut sebagai anti politik itu kan salah satunya karena dia terjangkiti moralisme ya. Dan itu bahaya. Moralisme bahayanya begini, bahwa manusia itu karena kecanduan moral bisa menjadi malaikat karena memperoleh bisikan dari setan. Nah itu kan bahaya ya. Jadi kalau orang jahat sekalipun malah jelas ya, lalu bisa kita kenai hukuman gitu. Tetapi ini kan orang yang berbaju malaikat, tetapi sebenarnya karena memperoleh bisikan dari setan. Jadi itu sama dengan melihat era sekarang dengan ini zaman kegelapan, atau menghadirkan era kegelapan untuk era sekarang. Akhirnya apa? Ya itu kita tidak bisa melihat realitas secara jernih. Sama dengan kolonialisme, mirip lah. Kolonialisme itu menciptakan kabut tebal. Ya, memang kolonialisme tidak meruntuhkan kita sepenuhnya. Meskipun pengalamannya konon sudah dikuasai 350 tahun. Sama dengan neoliberalisme yang tidak terasa masuk ke kita, yang diadopsi di ilmu pengetahuan, di cara berpikir kita, siapapun gitu ya. Jadi neoliberalisme itu salah satu dampak buruknya adalah ya ini menciptakan kabut tebal bagi kedaulatan. Kita tidak bisa memandang Indonesia ini secara jernih ya. Tetapi dibayang-bayangi ya kabut itu, kabut moralisme, kabut kolonialisme, maupun kabut neoliberalisme.
Jadi kita tidak bisa memandang politik dengan baik gitu ya. Dan akhirnya sebenarnya ini adalah the death of politics ya, kematian politik ya. Meskipun politik itu diomongkan setiap hari bahkan oleh para pengamat politik, tetapi mereka sebenarnya sedang membunuh politik dalam arti yang sebenarnya ya, entah itu realitas empirik maupun aspirasi. Dan itulah sebenarnya kita bergaul dalam negara, membangun pemerintahan itu kan sebenarnya ya politik dalam pengertian realitas atau aspirasi maupun konflik ini dilembagakan ya, dilembagakan melalui mekanisme proses mencapai tujuan. Kita itu kan begitu. Jadi itu melekat pada manusia, apalagi kita ini sangat beragam. Beragam dari sisi identitas, budaya dan lain-lain, dan tentu setiap identitas itu punya ekspresi politik. Tidak hanya identitas, tetapi juga setiap subjek itu punya politik, punya kekuasaan dan itu disalurkan. Termasuk kepala desa dan perangkat itu wajar mereka punya aspirasi, dan saya pernah berbicara juga bahwa perangkat desa ini memang secara formal dilarang untuk berpolitik praktis, tetapi mereka terus-menerus melakukan perjuangan politik untuk memperjuangkan hak-haknya supaya tidak ditindas oleh pihak lain ya. Jadi jadilah pengamat politik dalam arti yang sebenarnya mencerahkan politik ya, bukan malah justru anti dan membenci politik, menciptakan kabut tebal bagi politik, bagi kehidupan masyarakat Indonesia.